يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwan dan akhwat, para abah dan ummahat rahimani wa rahimakumullah, di antara qurratu ain, hal yang membuat kalbu anak pribadi itu begitu bahagia adalah melihat kaum muslimin di Sumatera Barat ini begitu menzahirkan keislaman. Terlebih kemudian ketika Anda bertemu dengan rekan-rekan Ahlus Sunnah, asatidzah Ahlus Sunnah di tanah Minang ini yang kita hormati dan kita cintai karena Allah Azza wa Jalla, maka kebahagiaan itu begitu berlipat, bertambah. Dan dipertambah lagi kemudian dengan semangatnya ikhwan dan juga akhwat untuk menuntut ilmu, baik dalam rangka menghadiri daurah ataupun menghadiri tabligh akbar, yang kedua-duanya insyaallah bermanfaat untuk diri anda pribadi dan juga kaum muslimin sekalian, ikhwan dan akhwat. Maka kebahagiaan ini wajib untuk anda syukuri kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kenikmatan usia, kesempatan hidup, hidayah, dan juga jalan menuju sunnah, ukhuwah Islamiyah, kenikmatan kesehatan, sampai kenikmatan untuk menyempatkan diri dan harus selalu sempat untuk menduduki atau duduk di majelis ilmu, imma sebagai alim muallim, orang yang berilmu yang mengajar, atau sebagai muta'allim yang belajar. Maka ke semua pihak semoga Allah Subhanahu wa taala berkati baik anda dan juga antum, sehingga kita bisa mereguk ilmu yang bermanfaat yang menghasilkan amal yang saleh. Karena ilmu ini ditujukan untuk mengisi waktu yang sebaik-baiknya pengisian, kemudian raf'ul jahl an nafsih, yaitu mengangkat kebodohan dari diri seseorang atau dari diri kita, dan juga untuk diamalkan, kemudian syukur-syukur kalau bisa didakwahkan kepada orang lain. Para abah dan ummahat, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita akan membicarakan suatu tema yang tak lekang oleh waktu, yaitu awaiq fi talabil ilm atau awaiq talabil ilm, penghalang-penghalang menuntut ilmu. Kenapa tidak lekang oleh waktu? Tidak akan lapuk karena masa. Tema seperti ini. Kenapa? Karena syaitan atau iblis itu memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dilamakan usianya. Dan iblis berjanji kepada Allah, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan la ughwiyannahum, yaitu akan membuat mereka tersesat seluruhnya kecuali hamba-hambamu yang terpilih yang ikhlas. Dan juga dalam surat An-Nisa, iblis berjanji, wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana khalilan min dunillah faqad khasira khusrana mubina. Aku pasti akan menyesatkan mereka, dan aku akan membuat mereka berangan-angan, dan aku akan wala udhillannahum wala amurannahum, aku akan memerintahkan mereka, fala yubattikunna adhanal an'am, dan mereka itu akan memotong-motong telinga-telinga hewan, binatang ternak.
Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Aku pasti akan betul-betul memerintahkan mereka keburukan sehingga mereka kemudian akan mengubah ciptaan-ciptaan Allah. Wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah. Siapa yang menjadikan syaitan sebagai wali selain Allah Ta'ala, maka dia telah sengsara atau khasira khusranan mubina, yaitu merugi dengan serugi-ruginya. Maka syaitan ini berusaha untuk menggelincirkan hamba-hamba Allah dari kalangan manusia. Dan anak buahnya syaitan, yaitu para syaitan, para syayatin dan anak buah Dajjal. Dan orang-orang yang betul-betul mau menuju ke ilmu syar'i, mereka akan menghadapi godaan demi godaan agar berhenti dari menuntut ilmu syar'i, terutama para pemuda. Terutama kalau memang dari kecil tidak ada latar belakang pendidikan ilmu agama. Maka kadang sangat mudah untuk terjadi padanya inqilab dan intikas, yaitu keberpalingan dari hidayah menuju dhalalah, dari hidayah petunjuk menuju kesesatan. Dan ini musyahad, sesuatu yang tampak, terlihat, terjadi secara nyata di realitas dan kenyataan. Maka semoga kajian ini dan sajian ini insyaallah menjadi obat yang bermanfaat, pahit bagi yang bercermin, namun lezat bagi yang mengambil ibrah. Maka yuk kita bercermin sekarang dan ambillah mau'izah ini sebagai ibrah yang besar agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memanfaatkan apa yang dia dengar untuk kebaikan dirinya dan kemudian kebaikan orang lain. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Awaiq at-talab atau penghalang menuntut ilmu akan kita sebutkan beberapa poin. Dan akan saya sebutkan terlebih dahulu poin-poin besarnya. Ada sekitar 8. Anda sebutkan 8 poin. Nanti insyaallah kita akan rinci. Dan Anda meminta sebagaimana tadi Anda sebutkan, Anda bisikan tadi bahwasanya insyaallah di waktu Isya Anda minta tolong azan, kemudian langsung qomat. Begitu Ustaz ya. Kemudian langsung sholat aja, agar setelah sholat udah tenang hati untuk fadhal kita mau sampai jam berapa, mau i'tikaf juga nggak apa-apa gitu kan. Ya. Ada yang mau i'tikaf sambil kajian? Hah? Sampai jam 9 maksimal insyaallah. Yang mau sampai jam 11 tafadhal, tapi Anda pulang ke hotel. Antum aja ya. Nah gitu. Taib 8. Ada 8 poin besar yang merupakan awaiq. Itu sesuatu yang menghalangi dari menuntut ilmu. Yang pertama, menuntut ilmu bukan karena Allah. Itu yang pertama. Itu dulu nomor pertama, nanti insyaallah habis ini nomor kedua kita sebutkan satu persatu. Jadi yang pertama, menuntut ilmu bukan karena Allah. Ya, menuntut ilmu bukan karena Allah. Berarti enggak ikhlas. Yang kedua, tidak mengamalkan ilmu. Di antara penghalang menuntut ilmu, yang kedua tidak mengamalkan ilmu. Tidak mengamalkan ilmu. Dan yang ketiga, kemudian hanya bertumpu pada buku tanpa guru sama sekali. Hanya bertumpu pada buku tanpa guru sama sekali. Ya. Hanya bertumpu pada buku tanpa guru sama sekali. Itu yang nomor 3. Yang keempat, menuntut ilmu dari asaghir dengan banyaknya akabir. Ini nanti Anda jelaskan. Yang mau nulis aja. Menuntut ilmu dari asaghir dengan banyaknya akabir. Ya, jadi menuntut ilmu dari pihak asaghir dengan banyaknya akabir. Itu yang keberapa ikhwah? Keempat. Kelima, tidak berangsur dalam menuntut ilmu.
tidak berangsur dalam menuntut ilmu, tidak berangsur, tidak mencicil, tidak berangsur dalam menuntut ilmu. Kemudian yang keenam, masih 3 lagi ya sini. Keenam, terperdaya, ujub dan takabur. Terperdaya, ujub dan takabur. Komanya nggak usah tulis koma ya, tulis komanya kotak sedikit. Nah, terperdaya, KOMA jangan ya. Ya. Mubadzir tinta. Terperdaya, ujub dan takabur. Itu yang keberapa? Keenam. Ketujuh, rendah cita-cita. Rendah cita-cita. Itu yang ketujuh. Mudah insyaallah rendah cita-cita. Dan kedelapan, sikap menunda-nunda dan berangan-angan. Sikap menunda-nunda dan berangan-angan. Nah, itu. Khalas 8. Sikap menunda-nunda dan berangan-angan. Insyaallah 8 poin ini gimana? Jadi yang ke-8 taswif, yaitu sikap menunda-nunda, dan kemudian yang berikutnya tamanni, yaitu berangan-angan. Sikap menunda dan berangan-angan. Kira-kira wadih, jelas nggak 8 poin ini? Jelas insyaallah ya? Hah? Bahasa Indonesia kan rata-rata kan? Jelas insyaallah? Wadih? Khalas? Jelas? Khalas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik. Ikhwah, yang pertama Pak, menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu, menuntut ilmu ibadah. Kita sudah berulang-ulang tersimakkan di telinga kita melalui lisan para ulama dan asatidzah perkataan Muhammad bin Sirin, "Inna hadzal ilma dinun." Sesungguhnya ilmu ini agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Perhatikan dari mana kalian mengambil ilmu agama ini. Ilmu ini adalah din, agama, amalan. Menuntut ilmu itu beramal. Maka ketika menuntut ilmu itu beramal, berarti melazimkan syarat akan sahnya amalan. Ya kan? Dan di antara syarat terbesar adalah ikhlas lillahi ta'ala. Maka menuntut ilmu ini harus punya niatan lillahi ta'ala. Bukan memfokuskan untuk masalah dunia. Apalagi hanya mencari dunia di balik ilmu ini, ilmu syariat maksudnya. Kita tidak bicarakan tentang ilmu duniawi yang ada keutamaannya tapi itu di dunia. Enggak, kita tentang ilmu agama. Dalam hadis yang masyhur, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala." Barang siapa yang menuntut ilmu yang semestinya ditujukan untuk wajah Allah, yaitu ilmu apa? Ada 2 macam. Menuntut ilmu yang semestinya ditujukan untuk wajah Allah. Yang pertama, ilmu agama jelas. Dan yang kedua, ilmu yang diperuntukkan untuk menolong manusia karena Allah, atau ilmu-ilmu yang menunjang ilmu agama. Ada ulang. Pertama, ilmu agama seperti tafsir, hadis, aqidah, fiqih, tazkiyatun nufus, suluk dan semisalnya. Ini ilmu jelas ilmu agama ini ilmu yang secara zat wajib untuk kita cari karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah ilmu-ilmu yang menunjang ilmu agama. Yaitu apa? Sebagian dari ilmu alat. Seperti bahasa Arab, jika memang tujuan antum untuk menunjang ilmu agama, maka wajib belajar bahasa Arab karena Allah Ta'ala. Bedakan orang yang belajar ilmu bahasa Arab hanya belajar kesusastraannya saja, karena dia pengen kerja di Yaman misalnya, atau dia adalah seorang delegasi Indonesia ke Yaman misalnya. Dia belajar kesusastraan Arab hanya untuk jadi ini, maka ini tidak diwajibkan untuk lillahi ta'ala, karena ini ilmu dunia masuknya, enggak masuk ilmu
agama. Jadi yang kedua ini ilmu yang menunjang ilmu agama. Maka wajib untuk apa? Diikhlaskan lillahi ta'ala. Begitu ya? Taib. Sekarang kita misal punya kaidah-kaidah tentang muamalah, ilmu tentang perdagangan dan seterusnya. Ini ada dalam Kitabul Buyu', jual beli. Dan ini ilmu agama, hukum-hukum Allah. Kemudian antum diajak untuk ikutan trading forex dan semisalnya. Saham dan semisalnya. Dan antum ditanya apa hukumnya. Maka antum pun berusaha untuk mempelajari ilmu tentang trading atau saham dan semisalnya. Ini mempelajari saham, aslinya ilmu agama bukan? Bukan. Mempelajari saham bukan ilmu agama. Tetapi kalau tujuannya agar mengetahui hukum tentang ini, berarti kan kita sedang menimba ilmu yang menunjang ilmu agama. Bisa dipahami ya ikhwan? Maka itu wajib ikhlas ketika mempelajari ilmu tentang saham ini, harus ikhlas lillahi ta'ala karena ini menunjang ilmu agama. Yaitu untuk mengetahui hukum Allah tentang saham yang ada sekarang, Bitcoin, investasi tertentu yang akadnya macam-macam itu. Pengen tahu nih apa hukumnya, maka pelajari investasi tersebut. Untuk mengetahui hukumnya berarti untuk menunjang ilmu agama. Maka ini wajib apa? Lillahi ta'ala. Maka kata Nabi SAW, man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala, barang siapa yang menuntut ilmu yang semestinya ilmu ini ditujukan untuk apa? Mencari wajah Allah, tapi kemudian la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Tapi justru dia itu tidaklah mempelajari ilmu tersebut melainkan untuk mendapatkan bagian dari dunia. Mendapatkan bagian dari dunia. Maka apa kemudian bahasa lam yajid 'arfal jannah yaumil qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan aroma surga di hari kiamat. Apa maksudnya di sini untuk mendapatkan bagian arad dari dunia? Yaitu mendapatkan mata'at dunia, kenikmatan dunia belaka yang dia inginkan dari menuntut ilmu itu. Wa zinataha, dan perhiasan duniawi. Au sum'atan, atau karena dia pengen namanya didengar seantero lisan-lisan masyarakat. Au riya'an, atau supaya dilihat saja, riya. Au zuhuran, atau supaya bisa tampil dan tampak. Au limansibin, atau demi apa? Mansib, yaitu tahta dan manzilah, atau demi uang. Jadi dunia itu nggak mesti apa? Nggak mesti uang, nggak mesti. Kadang supaya yang penting saya tampil kelihatan orang aja, itu senang dia. Maka ini termasuk bagian dari dunia. Maka siapa yang menuntut ilmu, ngajarin anaknya atau menyekolahkan anaknya di pesantren jauh-jauh ke Pulau Jawa, kamu kesana pesantren biar kayak Ustadz Fulan tuh, dia terkenal tuh. Maka ini sama dengan menjerumuskan anak menuju neraka. Jangan didik seperti itu juga. Kalau misal punya anak, nafkahi dia, bayarkan SPP-nya, jangan bekali anak dengan keinginan duniawi dari ilmu ini. Dan itu kebiasaan banyak orang-orang zaman dulu, orang tua zaman dulu tuh, untuk anak-anaknya. Melihat ada ustadz yang memang populer, diundang kemana-mana, tablik akbar sana sini, ke antar kota, antar provinsi, udah kayak bis akap. Maka kemudian kata ibunya atau ayahnya, nak, kamu pokoknya bisa ini karena Ustadz Fulan tuh lulusan sini. Nanti kalau kamu udah lulus, kamu harus jadi kayak Ustadz Fulan tuh. Dia berkibar namanya di mana-mana, dihormati di mana-mana, makan di mana-mana gratis karena Ustadz kabir, ya, Ustadz besar. Maka ini sama dengan meracuni anak dengan pemikiran syirik. Bahwa saya ilmu ini bukan untuk itu. Ilmu ini untuk menyelamatkan dunia dan akhirat seseorang dan juga masyarakat. Maka tidak untuk serendah dunia seperti itu. Tidak. Kemudian ikhwah, dalam hadis lain riwayat Ibnu Umar dari At-Tirmidzi, "Man ta'allama 'ilman li ghairillah aw arada bihi ghairallah falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah, maka hendaklah dia bersiap-siap menempati neraka. Na'udzubillah min dzalik. Apa solusi
Dari penyakit pertama yang menjadi penghalang menuntut ilmu, karena keikhlasan itu kerap kali menjadi penghalang terbesar menuntut ilmu. Apa contohnya? Ada seseorang atau berapa orang, dia lulus dari pesantren, lulus dari kampus syariah, baik lulus dari Libya lah, Madinah lah, atau pesantren inilah. Nah, kemudian ya mungkin ngajar kecil-kecilan, ta'lim anak SD lah, atau apa, mungkin menjadi ahli bisnis. Setelah itu tidak terdengar dari lisannya ilmu sama sekali, tidak terbacakan olehnya kitab sama sekali. Hilang nafas-nafas ilmu dari dirinya. Kenapa? Karena selama dia kuliah atau sekolah, dia hanya ingin, saya itu yang penting kalau udah lulus dapat gelar S1 atau gelar inilah, gelar itulah, LC lah minimal. Habis itu tidak menuntut ilmu sama sekali, atau mungkin menuntut ilmu tapi menuntut ilmunya bukan untuk dirinya, la li nafsih. Melainkan dia mau baca, baru baca kalau dia mau ta'lim, kalau dia mau kajian baru dibaca. Jadi bukan untuk dirinya. Hanya dokter yang mengobati orang lain tapi diri sendiri hancur. Maka ini bukti adanya ketidakikhlasan dalam menuntut ilmu. Orang yang ikhlas menuntut ilmu, dia tidak akan puas dengan kehausannya akan ilmu. Akan selalu dia menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu. Dan mengamalkannya. Maka solusinya adalah mengobati niat dengan panjangnya jalan. Dengan panjangnya perjalanan ini, obatilah selalu niat. Obati niat. Ya, bermu'alajah, mengobati niat. Iya, obatin lagi niatnya, dibalikin lagi niatnya, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menjadikan syaitan punya celah untuk diri, untuk kalbunya, untuk berbuat syirik dalam menuntut ilmu. Jadi terus mengobati niatnya, dan memang itu berat dan harus selalu ada pengobatan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama keikhlasan, ketidakikhlasan itu bisa mencegah seseorang dari menuntut ilmu. Ketika dia sudah merasa puas dengan dunia yang dia punya dari ilmu ini, maka dia tidak kemudian menuntut ilmu lagi, menjadi penghalang dari ilmu. Taib yang kedua, meninggalkan amal, tidak mengamalkan ilmu. Ini diantara penyebab seseorang terhijabkan dari ilmu. Ya, nanti ikhwan kalau misalnya ada pertanyaan dicari kertas, akhwat juga dicari kertas. Ya. Dan saya minta pertanyaannya adalah pertanyaan yang boleh di luar tema nggak apa-apa, tapi jika pertanyaan tersebut lebih pantas untuk ditanyakan ke asatidzah daerah setempat, maka tolong jangan tanyakan saya. Tanyakanlah asatidzah yang lebih mengetahui daerah masing-masing. Ya. Jadi jangan, Ustadz bagaimana caranya menyikapi orang Minang ya? Ya saya nggak tahu. Tanyalah orang Minang sendiri gitu loh. Saya orang Jakarta, jadi nggak tahu. Ya. Taib yang kedua, meninggalkan amal terhadap ilmu tersebut. Sufyan bin Uyainah berkata, ini dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Sebelum daurah kitab Al-Wasiyah Sughra Ibnu Taimiyah di masjid yang mulia ini, yang insyaallah besok pagi juga akan diteruskan. Sekitar sebulanan lalu, alhamdulillah kami telah mengkhatamkan juga dalam daurah bersama beberapa ikhwan kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Ini kitab yang sangat bagus, tetapi anak pikir belum ada terjemahannya. Karena kitab ini masih asing di Indonesia ini. Padahal ini penting sekali kitab ini. Yaitu maksudnya adalah ilmu itu berkonsekuensi untuk diamalkan. Itu kata dalam judulnya ya. Dalam riwayat Sufyan bin Uyainah, beliau berkata begini. Al-ilmu idza lam yanfa'ka darraka. Ilmu itu jika tidak memberi manfaat, maka akan memberimu madarat. Ya. Ilmu itu jika tidak memberimu manfaat, maka dia akan memberimu madarat. Maksudnya apa? Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, maksudnya adalah illam yanfa'hu bi an yu'mal bih darrahu yakunu hujjatan alaih. Jika ilmu itu tidak memberinya manfaat dengan cara diamalkan, maka ilmu itu akan menjadi racun buat dia, bermadarat buat dia. Ilmu yang hanya dikoleksi itu bermadarat.
Ilmu yang tidak diniatkan untuk diamalkan itu bermadarat. Bukan karena ilmu itu jelek, tapi karena jeleknya orang yang tidak punya niatan beramal dengan ilmunya. Maka tidak berusaha mengamalkan ilmunya padahal wajib misalnya, maka itu akan bermadarat bagi dirinya dan menutup keberkahan ilmu tersebut. Maka apa solusinya? Solusinya untuk nomor 2 yaitu melatih diri untuk melazimkan beramal walaupun sedikit untuk ilmunya. Melatih diri untuk melazimkan diri untuk melazimkan diri beramal dengan ilmunya walaupun sedikit. Ya. Apa contohnya, ikhwan? Zikir pagi petang, contoh aja. Apakah harus zikir pagi petang seluruhnya yang ada di Hisnul Muslim, yang ada di bukunya Ustaz Yazid misalnya, dari zikir itu? Apakah harus seluruhnya? Seluruhnya tidak wajib. Tetapi jangan tinggalkan sama sekali. Jangan tinggalkan semuanya. Amalkan, walaupun sedikit amalkan. Rutinkan kalau punya ilmu tersebut. Amalkan. Latih diri Anda. Kalau memang ingatnya cuma astagfirullah atau bulai 100 kali, khalas itu amalkan. Kalau misalnya ingatnya cuma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu la takilni ila nafsi tarfata 'ain, itu aja ingatnya, ya udah khalas amalkan. Walaupun lagi nyetir, walaupun lagi naik apa? Motor, ya. Kalau ingatnya itu doang. Kalau ingatnya subhanallah bihamdihi, udah khalas itu. Amalkan pokoknya, walaupun sedikit. Wah, tapi ana ingatnya la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwal kullu syai'in qadir. Itu 100 kali itu banyak itu. Gimana ya? 10 kali aja lah. Boleh, fadl. Yang penting ada pengamalan, walaupun belum bisa seluruhnya. Ya. Dalam sebuah kajian Syekh Saleh As-Suhaimi hafizahullah, salah satu ulama kibar Saudi sekarang, Syekh Saleh As-Suhaimi dalam kajiannya beliau kemudian menggugah apa yang Anda mendengar, beliau kemudian menggugah jemaah dan juga Anda pribadi ketika mendengarnya. Seseorang jika dia berta'ammul dan dia meninjau dan melihat dirinya betul-betul, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwal kullu syai'in qadir, 100 kali kan? Kita bahasa mungkin bahasa Betawinya kicep duluan. Kicep itu apa kicep tuh? Hah? Kicep tuh terhenyak, diam. Ya, segitu 100. Banyak amat gitu kan. Gimana? Itu apa itu? Di bahasa Padangnya apa tuh? Hah? Lah itulah itu. Benar tuh itu. Itu yang antum bilang tadi benar tuh. Ya. Langsung ya 100. Udahlah. Enggak usah lah. Nah, kadang kita kayak gitu. 1 enggak, 10 enggak. Karena melihat 100-nya. Padahal kalau mau dia turutin 100, itu tidak nyampe 10 menit. Coba aja. Itu kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, Anda dengar itu? Ya benar juga ya. Coba Anda coba. Seketika pagi itu kemudian Anda coba. Benar enggak sampai 10 menit? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwal kullu syai'in qadir. Untuk 100 kali. Tapi itu bagi yang lancar bacanya. Kalau yang bacanya terbata-bata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, naon ya. Terus ngerti lah udah. Atau terbata-bata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Ini nunggu qomat ini susah ya. Tapi insyaallah yang lancar bacanya 10 menit nggak sampai insyaallah. 8 menit kira-kira insyaallah. Mujarrab udah pernah dicoba oleh beliau. Dan juga anak insyaallah dan juga teman-teman sekalian. Ya, coba amalkan. Kalau udah terbiasa melatih, insyaallah terbiasa kemudian beramal, dan kalau terbiasa beramal, ghirah menuntut ilmu terus ada. Karena terbiasa beramal akan menetapkan kehausan akan ilmu berikutnya. Berkah insyaallah. Yang ketiga, bertumpu pada buku semata tanpa guru sama sekali. Ini terutama bagi para pemula atau orang yang tergiur dengan ilmu syar'i. Dia kemudian ikut majelis, alhamdulillah, tapi dia mencukupkan, saya sudah ikut tabligh akbar sekian banyak. Khalas, anak kemudian saya akan beli buku lah.
Dari terbitan-terbitan di Pulau Jawa banyak. Buku beli berapa? 4 buku, baca sendiri. Dia tidak mengetahui usul ilmu, asas-asas ilmu, tidak mengetahui ilmu alat, banyak hal yang tidak dia ketahui. Ibaratnya kalau dia mengetahui sumur, dia hanya mengetahui adanya ember, padahal ada angkasa, ada bumi. Dia hanya tahu ember dan dia merasa mengetahui segalanya. Maka kemudian dia membaca buku dan banyak terjadi kesalahpahaman. Bertumpu pada buku semata tanpa adanya guru pembimbing. Makanya diperlukan teman-teman sekalian, diperlukan bagi yang mampu untuk hadir kajian rutin kitab. Antum bawa bukunya, misal kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau syarahnya. Antum bawa bukunya, kalau nggak punya, ya qadar Allah, mau gimana lagi ya, beli. Kalau nggak bisa, ya khalas. Hadiri kajiannya. Dan lihatlah bagaimana metodologi ustadz asatidzah yang membacakan kitab dan menerjemahkannya, kemudian menjelaskannya, itu membangun susunan ilmu yang berkarakter. Tabligh akbar ini Masya Allah bagus insya Allah, apalagi dengan poin-poin yang memudahkan antum menulis, sangat bermanfaat. Tetapi tabligh akbar diantara peran pentingnya adalah merefresh, membuat fresh lagi ke ilmu. Tapi pembangunan dan karakter ilmu itu ada di apa? Kajian runut kitab. Sistematis terutama. Maka jangan hanya bertumpu punya kitab, kemudian tanpa bimbingan guru sama sekali, padahal baru pemula. Kecuali mungkin kalau misalnya antum telah menguasai ilmu akidah, usul fiqih, kemudian hadis, usul hadis, ulumul Quran dan tafsirnya, itu sudah antum kuasai, udah pernah mempelajari seluruhnya, keumumannya, alat-alatnya, maka fadal. Antum baca kitab sendiri, tafadhal, dengan bahasa Arab, fadal. Itu bisa insya Allah, karena punya usulnya. Tapi kalau misalnya belum punya, maka yang rekomendasikan adalah merujuk kepada ulama atau asatidzah yang bisa membimbing untuk memahami kitab-kitab ini. Lebih baik antum punya satu kitab untuk satu bidang dan belajar pada guru, itu lebih baik daripada antum menjama' 5 kitab dalam satu bidang, antum baca sendiri. Maka ini tersesatnya mungkin lebih banyak dibandingkan menuju siratal mustaqimnya. Maka mendingan kajian rutin, ada ustadznya, antum dekat, kemudian catat faedahnya, jelasin, Masya Allah, itu lebih berkah insya Allah. Ya, jadi jangan hanya bertumpu pada buku tanpa adanya penjelasan guru atau ulama. Berarti apa ini solusinya? Solusinya yaitu tuntutlah ilmu di tangan para guru, yaitu guru yang maksud para masyayikh atau ulama atau asatidzah ahlus sunnah. Ya, ahlus asatidzah apa? Ahlus sunnah, bukan ahlul bid'ah dan bukan harokiyin, bukan. Ketika sudah mulai bicara politik di masjid, tinggalkan khalas. Tinggalkan, karena dari situ mulai tercabut keberkahannya. Karena politik yang dipakai politik apa? Bukan siasat syar'iyah, khalas, cabut. Enggak butuh kita yang seperti ini. Ilmu, khalas. Ilmu syar'i. Taib, kemudian tapi kemudian ini bukan berarti bahwa saya tinggalkan kitab, bukan. Tetap porsikan membaca kitab yang ringan dan mudah dipahami. Jangan membaca sesuatu yang di atas level kita. Belum bisa bahasa Arab, langsung baca kitab Arabik tebal. Gundul pula. Belum bisa bahasa Arab sama sekali. Bahkan baca bahasa Indonesia aja masih terbata-bata. Baca kitab gundul. Masya Allah, ini gundul sekali ini. Senggundul hatiku ketika melihatnya. Nggak bisa. Hatta berharokat nggak bisa. Sekeriting apapun nggak bisa. Ya. Jangan membaca kitab yang di atas level kemampuan kita. Bagaimana cara mengetahui ini kitab sesuai dengan ukuran kita atau tidak? Ketahuinya dengan bertanya pada guru. Bukan semaunya beli. Ini beli Fathul Bari Ada nih pustaka Imam Syafi'i sampai berapa belas jilid ini. Belilah. Borong kitab 18 jilid. Enggak tanya dulu ke guru rutinnya. Enggak tanya, Ustaz, recommended nggak Ustaz saya? Bukan berarti ini Fathul Bari kitab buruk, bukan. Bukan berarti pustaka Imam Syafi'i jelek, bukan. Tetapi likulli maqamin maqal. Untuk orang itu ada porsinya. Kalau kita belum bisa baca Fathul Bari, bahkan terjemahan sekalipun nggak paham. Walaupun ada glosarium di awalnya. Di kitab Fathul Bari cetakan pustaka Imam Syafi'i, ada glosarium. Definisi istilah-istilah yang ada di kitab Fathul Bari. Ana yakin ikhwan,
Yang biasa ngaji tematik saja Anda yakin tidak paham. Beneran, ini bukan meremehkan, kenyataan. Maka nggak perlu beli itu, kemudian membaca sendiri. Tanpa guru, tanpa bertanya dulu. Belilah yang mudah-mudah. Walaupun tebal seperti Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Ustaz Yazid, mudah, kelas. Nggak perlu bergengsi kemudian lihat bukannya tebal, Fathul Bari bro. Fathul Bari. Ya. Emang itu tentang apa? Tentang ilmu syar'i. Iya, maksudnya tentang apa? Hadis apa? Ya pokoknya ilmu syariat antum kayak nggak tahu ilmu syariat kayak apa, nggak paham ini orang. Jadi kalau mau beli kitab atau buku untuk kita baca harian, tanya dulu sama asatidzah yang di tempat masing-masing. Ustaz, menurut antum untuk level anak buku ini recommended nggak untuk dibaca? Baik dari segi manhajnya maupun dari segi kemampuan kita untuk menyerapnya. Ustaz itu kemarakan. Oh, antum ini dibilang pinter enggak, dibilang bahlul iya. Jadi jangan dulu. Carilah yang lebih mudah. Zikir pagi petang, udah itu aja dulu. Nah, biar pinteran dikit itu aja dulu. Jangan langsung ke situ. Diarahkan oleh Ustaz. Ustaz ini mengarahkan karena sayang. Bukan pengen bahlul-bahlul doang, tapi sayang. Gitu loh, ya. Tanya dulu. Karena Anda punya seorang ikhwan, ada seorang ikhwan baru hijrah. Maksudnya baru betul-betul keluar dari keburukan gitu kan. Dan dia orang yang sangat kaya. Rumahnya ada kolam renang, warna airnya bebiruan. Iya. Karena kalau hijau jadi lumut semua isinya ya. Biru, kaya, rumah mewah. Ana masuk aja, ana grogi gitu. Iya. Bukan karena Anda nggak kaya, tapi karena Anda emang belum kaya. Ya, jadi Anda masuk itu grogi. Anda dapatkan dia semangat, beliau semangat membaca. Beliau memiliki hal yang nggak perlu Anda ceritain di sini karena khawatirnya nanti menjadi ghibah. Tetapi kemudian Anda dapatkan perpustakaan, Masya Allah, bahasa Indonesia, pebisnis beliau, baru hijrah. Anda dapatkan kemudian satu kardus karton gede sekali. Anda lihat, loh, ini buku ilmu syar'i semua. Fathul Bari lengkap versi tahqiq yang terbaik. 20-an jilid kalau salah. Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi ada. Kitab ini ada, kitab-kitab berat dan besar yang hanya ulama yang membacanya. Maka katanya, ini buat siapa Pak? Buat Anda. Bingung Anda sini. Beliau nggak bisa bahasa Arab. Tapi baca kitab ini siapa yang nanti Bapak baca sendiri? Iya baca sendiri. Inilah tanpa bimbingan guru. Nggak ngerti, hanya modal semangat dan punya duit banyak, beli kitab itu sampai belasan juta atau puluhan juta itu habis. Iya. Apa? Waktu Indonesia bagian barat? Berarti kita azan, qomat, kemudian sholat, setelah itu ba'diyah gitu ya? Ba'diyah, gimana sih? Gimana biasa harusnya? Ba'diyah, setelah itu kita lanjut lagi ya. Baik. Seperti itu aja karena kajian ini supaya setelah habis sholat kan kita lebih enak nih. Ya mau sampai jam berapa lebih enak gitu kan. Karena kalau masih ada hutang sholat rasanya masih punya hutang gitu. Jadi kita mungkin isya dulu insyaallah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Ikhwah, kita lanjutkan pembahasan kita di poin ke-3 sudah ya insyaallah. Maka jangan kita tinggalkan membaca kitab, tapi kitab tersebut perlu direkomendasikan oleh guru-guru kita. Yang keempat yaitu apa? Menuntut ilmu dari as-saghir dengan meninggalkan akabir atau dengan banyaknya akabir di waktu itu. Apa itu as-saghir? Orang-orang kecil. Orang-orang kecil ini imma karena usianya yang terlalu belia muda, atau karena masih sedikit ilmunya. Jadi menuntut ilmu pada orang yang terlalu muda atau yang sedikit ilmunya, tidak mumpuni ilmunya. Padahal di daerah tersebut ada akabir, yaitu orang-orang besar dari segi keilmuan. Dan di sini akan kita sebutkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirihim. Keberkahan
itu bersama dengan orang-orang akabir, orang-orang besar mereka. Ya. Namun hadis ini hendaklah difahami dengan baik sebagaimana Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullah, hafizallah taala, beliau menjelaskan hadis ini. Al-barakatu ma'a akabirihim, kadang-kadang dipakai oleh sebagian dari kita untuk mendiskreditkan sebagian dari asatidzah yang tidak dianggap kabir oleh sebagian kelompok. Ya. Kadang-kadang hadis ini dijadikan sebagai bahan untuk menyerang sebagian dari asatidzah yang dianggap tidak kabir oleh sebagian kelompok. Tetapi justru ini merupakan hasil tidak pahamnya akan hadis ini, atau membatasi pemahaman akan hadis sesuai dengan keinginannya untuk fanatik pada dai tertentu. Maka kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullah hafizallah, bahwasanya akabiruna, orang-orang besar di antara kami ada dua macam. Yang pertama, akabir fissin. Akabir fissin yaitu besar dari segi usia. Besar dari segi usia. Orang yang besar dari segi usia itu ada keberkahan bersama mereka, manfaat bersama mereka, kebaikan bersama mereka. Karena orang yang sudah senior dari segi usia itu memiliki pengetahuan tentang dunia, hakikat dunia, dan telah memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada yang lebih muda darinya. Maka mereka ini lebih bersifat tidak tergesa-gesa. Dan kita bisa menyimak dari tajarub atau tajribah, dari eksperimen dan pengalaman orang-orang yang besar dari segi usia, dari para orang tua. Maka ini akabir fissin. Maka berkahlah orang-orang yang dia bersama dengan orang-orang yang berusia tua dengan banyaknya pengalaman dan pengetahuan akan hakikat dunia, sehingga kita bisa mengambil ibrah darinya. Ini yang pertama, akabir fissin, yaitu besar dari segi usia. Yang kedua, akabir fil ilm, besar dari segi keilmuan. Dan keberkahan orang yang besar dari keilmuan ini lebih besar keberkahannya dibandingkan orang yang hanya besar dari segi usia semata. Akabir fil ilm atau kibarul ilm, orang yang besar dari segi keilmuan, itu sebenarnya tidak serta-merta melazimkan harus berusia tua. Karena boleh jadi ada seorang yang belia, maksudnya belia di sini bukan terlalu muda sekali atau gimana, tetapi dia usianya dengan ilmunya itu terlampau hebat ilmunya. Mungkin dia baru sekian tahun sudah hafal hadis dan seterusnya, dan memahami dengan baik, dibandingkan dengan orang yang kabir fissin, yang besar dari segi usia namun ilmunya sangat sedikit. Maka manfaat dan keberkahannya lebih banyak pada orang yang besar dari segi ilmu ini, walaupun dari segi usia dia jauh lebih bawah daripada yang besar dari segi usia. Ya, begitu. Maka yang terbaik adalah orang yang menjamak pada dirinya ada keberkahan besarnya usia dan keberkahan besarnya ilmu. Sudah usianya tua, ilmunya juga tinggi, maka ini yang terbaik. Maka ini yang terbaik. Maka keberkahan bersama akabir itu jangan dikerucutkan harus tua. Sehingga kalau dengan yang dai yang tidak tua kita enggak menuntut ilmu. Lah. Ini salah memahami hadis. Mengerucutkan pemahaman hadis terhadap apa yang dia maui saja. Ya, kemudian ditambah dengan menjadikan hadis-hadis seperti ini untuk memberikan manuver penyerangan terhadap sebagian dai yang mungkin lulus Madinah, baru lulus atau sebagainya, dan menyepelekan mereka, mendiskreditkan mereka yang dianggap belum tua, sehingga sepertinya belum ada keberkahan pada diri mereka. Ini salah, pemahaman ini salah. Ini pemahaman ini salah. Bahkan ini salah satu bagian dari hawa nafsu dan fanatisme kadang-kadang. Maka tidak boleh memahami hadis
begitu saya seperti ini, dan demi mendiskreditkan orang-orang yang memiliki fadilah dan keutamaan ilmu pada dirinya, mungkin tidak begitu tua tetapi memiliki, Allah Ta'ala berikan fadilah ilmu padanya. Maka menuntut ilmu di sini pada akabir, yaitu orang-orang yang memang recommended memiliki ilmu. Siapa yang merekomendasikan? Yaitu ahli ilmu, orang-orang ilmu yang kita kenal, dikenal oleh orang-orang berilmu, dia adalah orang berilmu, maka kita ambil ilmunya selama sesuai dengan, selama semua itu adalah ahlus sunnah. Taib. Jadi mengambil ilmu dari asagir, orang-orang kecil, anak-anak muda, mengambil dari anak muda yang ilmunya tidak mumpuni, ini akan berefek buruk terhadap putusnya kita dari menuntut ilmu. Karena kadang kita melihat dai-dai yang mungkin muda dan belum mumpuni ilmunya, antum akan lihat tatarruf, tasyaddud, isti'jal, yaitu berlebihan, sikap ekstrim dan tergesa-gesa dalam memvonis terutama, atau dalam berbicara dan menilai. Maka yang seperti ini tidak diambil ilmunya. Karena apa? Isti'jalnya dia. Isti'jalnya dia. Di antara contoh isti'jal, yaitu misalnya mengatakan bahwasanya seluruh pendemo itu layak untuk dibunuh. Maka ini isti'jal. Ini terburu-buru dalam apa? Memvonis dan menghukumi orang-orang yang demo itu semua sebagai khawarij. Maka ini isti'jal. Maka berarti di sini ada apa? Ada ketergesaan. Jadi menunjukkan asagir, kekerdilan, dan belum seberapa ilmunya namun berani untuk memvonis dan menghakimi. Maka yang seperti tidak diambil ilmunya. Jadi hal atau jalan keluar dari masalah ini adalah menuntut ilmu dari orang yang betul-betul direkomendasikan oleh para ahli ilmu, atau orang yang ahli ilmu kita kenal sebagai orang yang layak dituntut darinya ilmu syariah. Dengan mumpuninya ilmunya, dan mungkin kita bisa melihat dari mana dia belajar, kepada siapa berguru, atau lulusan mana dan siapa masyayikhnya. Dan mungkin kok sekarang kan bisa mudah kemudian kita bertanya pada sebagian ustadz, ustadz kenal gak ustadz fulan? Atau misalnya bisa kadang lihat YouTube, tapi walaupun ini kadang-kadang kalau cuma lihat YouTube doang, kadang kita langsung terkesima, wah followernya banyak, ya dukun juga followernya banyak. Bisa diambil ilmunya? Tidak bisa menjadi barometer. Follower banyak, yang liker banyak, yang subscribe banyak, yang komentar banyak, itu tidak menjamin akan kebenaran pembicara. Taib. Kemudian yang kelima, tidak bertahap, tidak berangsur dalam menuntut ilmu, ini juga bisa menghalangi kita dari ilmu itu sendiri. Dan ini merupakan warning terhadap sikap isti'jal, yaitu tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Sebagian dari kita, terutama yang masih darah muda, menuntut ilmu itu langsung satu paket. Maunya satu paket. Mohon maaf kalau misalnya ada daurah nih, khatamin kitab, ikut langsung. Tapi untuk kajian rutin pekanan gak mau ikut, karena khatamnya masih 2 tahun lagi. Mendingan instan, khatam 2 hari. Apalagi habis khatam kalau ada ijazah, itu lebih bagus lagi. Tapi kemudian yang durus ilmiah tiap pekan tidak mau diikuti. Karena apa? Sampai kapan kita khatam? Sampai kapan? Ilmu itu bukan barometer khataman, ikhwan. Ilmu itu diamalkan, bukan dikhatamkan semata buku itu. Jadi bertahap dalam menuntut ilmu itu lawan dari tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Berarti kalau tergesa-gesa atau tidak bertahap dalam menuntut ilmu, maka dia akan ngos-ngosan nafas ilmiahnya. Apalagi kalau dia baru dalam menuntut ilmu, belum lama, baru setahun, 2 tahun, nggak mau tadarruj, maunya langsung, saat pokoknya saya mau langsung faham usul fikih. Ya, udah belajar bahasa Arab belum? Pokoknya nggak perlu bahasa Arab, Ustaz. Paham usul fikih saya pengen. Soalnya usul fikih itu ilmu yang keren. Biasanya orang-orang usul fikih itu pinter, Ustaz. Pinter debat. Ini berarti dia nggak mau tadarruj. Dia nggak mau bertahap. Kemudian diajarkan oleh gurunya ilmu yang terawal, misalnya ilmu apa? Sharaf. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Dia bilang, ini apa ini? Ilmu apa ini? Rumus apa ini? Mantra model apa ini? Kok seperti ini? Fa'ala, fa'alu, fa'alat. Apa-apaan ini? Belajar bahasa Arab capek-capek. Udah langsung aja kita ke tahapan berikutnya. Ayo kita bahas tentang masa takfir. Apa takfir itu? Pengkafiran.
apa syarat-syarat pengkafiran. Ayo kita bahas masalah Khawarij. Ayo kita bahas dan seterusnya. Pembahasan-pembahasan yang lagi top di media sosial. Tapi dia nggak pernah mau apa? Mempelajari yang basic dari ilmu. Dihamparkan padanya ada kajian rutin nih. Apa kajian kita apa? Usul salasa. Ya usul salasa mah di mana-mana udah ada. Yang kenceng loh, yang apa ya, yang besar-besar gitu kitabnya. Apa? Sahih Bukhari coba. Usul fikih itu cuma berapa paling? Sehari juga baca 30 menit selesai kita. Udah, Anda nggak butuh dengan kajian-kajian yang kecil seperti ini. Kita kaji yang memang bisa besar gitulah ya. Kayak itu loh kajian di itu tuh yang besar-besar itu. Enggak. Ilmu itu perlu tadarruj dan tahapan dan kesabaran, tidak isti'jal, tidak terburu-buru, tidak loncat-loncat. Loncat-loncat itu kan capek, ikhwan. Iya enggak? Coba kalau misalnya antum lihat orang balapan karung, ada nggak yang nggak deg-degan? Pasti balapan karung deg-degan. Capek nggak? Capek. Loncat sana, loncat sini. Ini belum khatam. Kemudian dia pindah ke majelis lain, di kitab lain. Udah nggak usah khataman ini. Pindah ke majelis lain. Yang itu belum selesai, pindah lagi. Cepat bosan. Tidak tadarruj. Ini penyakit. Maka sebagian dari ulama mengatakan bahwasanya cepat bosan itu bukan merupakan sifat penuntut ilmu. Ya, cepat bosan itu bukan merupakan sifat penuntut ilmu. Kenapa? Karena dia akan selalu putus dari nuntut. Putus lagi, belum nyambung udah dia putusin, belum nyambung udah diputusin. Ya, belum nyambung udah diputusin. Itu nggak bakal sampai orang seperti itu. Nggak bakal sampai. Ibaratnya kalau misalnya dari sini Solok ke mana? Solok kemana aja arahnya? Padang Panjang, ada nggak ya? Anak pernah dengar itu kemarin. Padang Panjang. Beda sama Padang Belum sampai Padang Panjang turun dia. Mau kemana Pak? Mau ke Sawah Lunto, ada Sawah Lunto namanya. Mau ke Sawah Lunto. Ini nggak tahu ngaco-ngaco anak, sebut-sebut ngaco aja. Sawah Lunto, ayo naik bis atau naik angkot ke Sawah Lunto kalau ada angkotnya. Belum sampai Sawah Lunto turun dia di tengah hutan. Saya pengen kemana ya sekarang ya? Kayak serunya ini kemana ya kawan? Tapanuli, Sulawesi itu ya? Tapanuli mana? Medan? Sumatera Utara. Ke Tapanuli. Iya, masya Allah. Jadi pindah loncat, enggak bakal sampai yang seperti ini. Tadarruj ikhwan, berawal dari cari yang ilmu usul, ilmu dasar dan akar. Maka dikatakan oleh ulama, man hurima alaihi al-usul, man hurima al-usul, hurima alaihi al-wusul. Siapa yang dia diharamkan darinya usul, ilmu alat atau ilmu dasar, maka dia akan tidak pernah sampai. Dia tidak akan pernah sampai. Kalau kuncinya nggak punya, dia nggak bakal sampai. Maka tadarruj. Berarti penyembuhnya apa? Penyembuhnya adalah menuntut ilmu syai'an fa syai'a. Ya, menuntut ilmu satu masalah demi masalah berikutnya. Satu masalah. Ini menuntut ilmu kayak gini, kawan. Misalnya kajian kitab apa? Misalnya Ustadz Rashid misalnya mengajar kitab fikih. Ya, kita sekarang akan membahas masalah syarat sah salat. Kan itu kan biasanya beliau atau ustadz lain mungkin menunjukkan ini syarat salat ini. Kita catat, pahami baik-baik. Cukup di tema itu, masalah demi masalah. Pertama syarat sah salat misalnya istiqbalul qiblah, misal. Ya. Kemudian dibahas kemudian. Bentar perlahan dibahas. Jangan langsung antum pengen Ustaz, jangan kelamaan istiqbalul qiblah, kita udah tahu Ustaz. Berikutnya Ustaz, next. Ini nggak bisa cepat-cepat. Apalagi ngatur Ustaz pula, nggak bisa. Perlahan-lahan. Kayak misalnya ini, tadarruj, satu masalah, satu poin berikutnya, begitu nuntut ilmu jemaah. Rapih, mutadarrij, munajjam, yaitu perlahan-lahan, step by step. Ya. Maka begitu, akhdhul ilm syai'an fa syai'a. Karena kalau seseorang menuntut ilmu langsung satu reguk semuanya, dia kehilangan semuanya. Dan itu musyahad, itu mujarrab, itu tertajribahkan baik oleh kita ataupun siapapun. Tanya sendiri ustaz-ustaz kita. Ustaz kalau misalnya belajar dalam satu malam seluruh ilmu itu Ustaz kira-kira gimana? Enggak dapat antum, enggak dapat. Syai'an fa syai'a. Sejenak demi sejenak. Ya. Baik, kemudian yang keenam dan ini berbahaya sekali. Di antara penghalang menuntut ilmu yaitu ghurur, terperdaya. Ujub.
takjub dengan kemampuan dan skill dirinya. Kibr, sombong. Ini rad atau apa? Apa tadi? Ghurur, terperdaya. Ujub, takjub dengan diri sendiri. Kibr, sombong, takabur. Semua ini merupakan awai, penghalang penuntut ilmu dari menuntut ilmu atau meneruskan amal. Kisah-kisah mengenai orang-orang yang ujub ini atau takabur atau terperdaya dengan dirinya sendiri ini banyak. Dan hasilnya kadang-kadang menjadi intikasah. Yaitu berpalingnya dia menuju kesesatan setelah hidayah. Dan tadi beberapa asatidzah kita mengingatkan kepada Anda dan beritahu kepada Anda tentang seorang yang dikenal sebagai Syekhul Islam pada abad 20. Orang yang alim ahli ilmu abad 20 yang tidak ada ahli ilmu semisalnya ketika itu. Yang bernama Abdullah Al-Qasimi, yang mana dia pada asalnya ahli tauhid, membela tauhid, melawan bid'ah dan syirik, memiliki muallafat, tulisan-tulisan dan karya-karya mencengangkan para ulama sendiri, mereka takjub akannya. Dan ketika itu, ini lahir tahun 1906 Hijriah, 1906 Masehi, wafat 1996 Masehi. Berapa usia wafatnya itu? 90 tahun bukan? Ketahuilah ini ahli tauhid dulunya. Melawan syirik, melawan bid'ah, memiliki muallafat dan karya-karya mencengangkan, ulama pun tercengang dengannya karena saking dahsyatnya karyanya dalam membantah ahli bid'ah. Suatu ketika ada seorang dari Syiah yang membuat suatu karya yang bisa berpengaruh pada banyak kaum muslimin. Akhirnya Abdullah Al-Qasimi ini memberikan buku bantahan terhadap orang Syiah ini. Bantahan tersebut mencengangkan para ulama dan terbitlah pujian demi pujian dari para ulama. Bahkan di antara sebagian ahli ilm berkata kepada King Abdul Aziz yang ketika itu merajai Saudi. Nah ini Abdullah ini orang Saudi. Ulama Saudi ketika itu. Berkata kepada King Abdul Aziz, "Laqad dafa'a Abdullah Al-Qasimi mahral jannati bihadzal kitab." Abdullah, wahai amir, wahai pemimpin kami, Abdullah Al-Qasimi telah membayar mahar surga dengan kitab ini. Ini enggak apa-apa. Jelas terdengar ikhwan? Allahumma shalli wa nafi'ah. Semoga ini hujan yang berkah, rahmat. Dan sepertinya Allah Ta'ala menginginkan agar semuanya nginep di sini biar besok bisa kajian pagi. Hah? Betul nggak? Sepertinya betul. Coba nginep di sini, besok pagi kita kajian. Jadi Abdullah Al-Qasimi ini membantah Syiah. Suara terjelas, jelas ya. Jadi Abdullah Al-Qasimi ini membantah Syiah dengan kitabnya yang fenomenal ketika itu. Dipuji banyak ulama. Bahkan sampai ada ulama yang mengatakan ini Abdullah Al-Qasimi telah membayar mahar surga dengan menulis kitab ini. Artinya ini nih buat surganya dia nih. Memang ini agak berlebihan. Tidak selang beberapa lama setelah karya tersebut tersohor, dipuji oleh ulama, tiba-tiba Abdullah Al-Qasimi menulis suatu karya yang di situ mencengangkan, yaitu mengajak kepada ilhad, yaitu ateisme. Dia mengingkari agama seketika, tiba-tiba menjadi kafir seketika, tiba-tiba, dan menjadi pioner kemudian dalam kekafiran. Setelah itu sampai wafatnya tahun 96, para ulama kemudian mereka mencabut kalimat-kalimat pujian mereka terhadap Abdullah Al-Qasimi. Dicabut kalimat-kalimat pujiannya. Dan mereka menyesal. Dan mereka meneliti apa sebabnya. Kok dia bisa yang tadinya orang yang paling hebat di antara Ahlus Sunnah tiba-tiba menjadi Ahlul Ilhad, ateis, anti agama. Dalam waktu yang cepat gitu loh. Setelah membantah Syiah. Setelah mengibarkan bendera sunnah. Tiba-tiba seperti itu. Maka sebagian ulama
mereka meneliti ada mungkin penyebabnya dua. Pertama, bahwasanya keilmuan dia memang Masya Allah tinggi, tetapi dia banyak menghabiskan masa keilmuan dia di jadal, yaitu perdebatan. Perdebatan yang mengeraskan kalbunya walaupun pinter. Ini satu, perdebatan. Banyak berdebat. Makanya sebagian mengatakan Abdullah Al-Qasimi min usuliyin ila ilhadiyin. Abdullah Al-Qasimi dari tadinya seorang pakar usul fikih menjadi pakar yang apa? Kafir, ateis, anti agama. Usul fikih ilmu yang tebal, berat. Kalau tidak dimanage dengan tazkiyatun nufus, dikhawatirkan menjadi kekerasan kalbu. Karena dalam ilmu usul fikih di kitab-kitabnya itu banyak terjadi perdebatan antara ulama. Maka harus dicairkan dengan tazkiyatun nufus dan tauhid. Abdullah Al-Qasimi ini seperti itu. Enggak seperti itu. Akhirnya dia ahli jadal, ahli perdebatan. Kedua, kata sebagian ulama, karena dia takjub dengan dirinya dan sombong akan kemampuannya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala balikkan dia dari yang tadi ahlu sunnah menjadi ahlul ilhad atau ateis. Ya. Ini Masya Allah hujannya luar biasa, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Suara Anda masih kedengaran ikhwan? Jelas. Di sini nggak jelas di sini? Jelas ya di sini. Jelas. Taib. Jadi hati-hati dengan terperdayanya kita dengan kemampuan kita dalam menuntut ilmu. Termasuk jangan terperdaya dengan kita ini murid dekat Ustadz Fulan. Murid dekat Ustadz Kabir, Ustadz besar. Jangan terperdaya dengan itu. Karena sebagian dari ada beberapa orang yang tadinya dia dekat dengan Ustadz Kabir, Ustadz Masya Allah masyhur, seperti Qorin, kemana-mana selalu dengan Ustadz itu. Namun ketika Ustadz tersebut wafat, tetibanya terjadi intikas, perubahan, menyimpang. Yang tadinya ahli hidayah, dekat dengan Ustadz, setelah kepergian Ustadz, kemudian malah justru apa? Menjadi orang yang nggak pernah kenal pengajian. Dan ini wakil, ini terjadi. Apa penyebabnya? Ya akhi, penyebabnya kadang-kadang apa? Dunia, bukan penyebabnya. Selalu penyebabnya ada syahwat khafiyah. Ada syahwat tersembunyi ketika menuntut ilmu atau ketika dekat dengan ustaz. Ya, maka banyak-banyak berdoa. Dalam menuntut ilmu ini banyak-banyak berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati saya di atas agama Engkau ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, ya Allah, janganlah Engkau simpangkan, belokkan kalbu kami setelah Engkau beri kami hidayah. Dan berikanlah kami rahmat. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Minta terus sama Allah, itu solusinya supaya kita nggak ujub. Dan solusi berikutnya yaitu ngaca. Dan lihat masa lalu kita yang kerdil. Lihat masa lalu kita yang kerdil. Kita dulunya ini bukan siapa-siapa ya ikhwan. Sebagian dari kita dulunya mungkin ahli maksiat. Maka ketika kita ini sudah mengenal sunnah, dekat dengan ustaz, ngerti ini ngerti itu, jangan ujub. Karena bukan tidak mungkin kesombongan kita akan menjulurkan kita menuju apa? Masa lampau, bahkan lebih buruk lagi dari lampau. Dan itu terjadi pada beberapa orang. Hati-hati. Dan Anda tidak tahu apakah ini relevan atau tidak. Namun ada sedikit cerita. Yang cerita ini selalu membuat Anda sedih.
namun ambillah ibrahnya. Cerita ini bukan di Saudi. Cerita ini tentang salah satu orang yang pernah menjadi murid ana. Talibul ilm. Keilmuannya Masya Allah. Salah satu penuntut ilmu yang real penuntut ilmu. Tentu paham bahasa Arab. Karena kuliah di tempat yang baik. Tahu ilmu syar'i. Kenal dengan banyak asatidzah. Kenal dengan banyak tulabul ilm. Dan semua dari orang yang mengenalnya melihat dia orang yang baik. Rajin dan bisa bahkan menjadi panitia kajian dan semisalnya. Pokoknya semangat, memiliki hamasah dan semangat yang kuat. Masya Allah. Ya, ana pribadi merasa ketika ana mengenal beliau, orang yang anak muda yang luar biasa. Mungkin usianya kalau sekarang mungkin baru 22 atau sekitarnya. Masih muda sekali. Ahlu sunnah ketika itu rajin ngaji dan populer di sebagian dari kalangan lah. Dan pernah beberapa kali di majelis di majelis khusus untuk ngaji sama anak. Lama tidak tersiar kabarnya. Ternyata mungkin sakit atau apa, Anda nggak pernah dengar kabarnya lagi. Masih di masa pandemi ya. Ini tiba-tiba ada berita. Fulan ini wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda turut tercengang karena masih muda. Dan Anda merasa eman-eman, kenapa? Ya qadarullah. Masih muda dan potensial untuk ilmu syar'i. Dan kelak ini bakal jadi ustaz. Qadarullah. Dan meninggal, Anda tanya beberapa rekan-rekan, katanya ada penyakit dan seterusnya. Beda versi lah, ala kulli hal. Wallahu alam. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Anda hakikat kematiannya. Qadarullah, kematiannya apa? Bunuh diri. Menggantung dirinya sendiri. Anda ditampakkan fotonya, dan itu rahasia, ditampakkan fotonya, jangan disebarkan Ustaz. Hanya orang-orang khusus yang tahu. Orang-orang yang tahu kemudian heran, kenapa terjadi seperti ini? Padahal dia penuntut ilmu, Masya Allah. Kenapa? Ahlu sunnah kayak kita, alhamdulillah. Semangat untuk ilmu. Endingnya seperti itu. Wallahu alam, Allah alam ada apa di balik itu, wallahu alam. Tapi kabar-kabar seperti ini, ikhwan, ini menunjukkan hidayah itu milik Allah Azza wa Jalla. Jangan merasa aman dengan kita kini sebagai ahlu sunnah, mengikuti sunnah, merasa aman akan akhirat kita, akan husnul khotimah atau tidaknya kita. Minta sama Allah dari sekarang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita tidak tahu akhirannya kita nggak tahu, ikhwan. Maka jangan sombong. Jangan ujub dengan apa yang kita mampu dan kita buat. Tetaplah stay cool, calm down to earth. Sehebat apapun kita, ikhwan, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seburuk apapun kita, itu akibat jeleknya kita. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpamu dari kebaikan itu dari Allah. Maka kita mengenal sunnah, mengenal akidah yang benar, itu hidayah dari Allah. Dan kalau kita menyimpang, benar itu takdir Allah, betul. Tapi karena dosa kita, karena ujubnya kita, karena sombongnya kita, maka ikhwas sekalian yang di Solok dan daerah sekitarnya, yang dalam fase di sini pemekaran dakwah, syukur-syukur ada orang yang mau ikut dengan kajian.
Janganlah kemudian ketika kita masih minoritas, belum siapa, belum apa-apa, kemudian merasa takabur dengan sunnahnya kita, dengan eksistensi dakwah sunnah ini. Jangan. Bahwasanya ketika manusia itu meninggi, Allah rendahkan. Ketika manusia itu merendah karena Allah tinggikan derajatnya. Maka begitu ya ikhwan. Baik, kemudian ini lanjut atau enggak kajian ini? Hah? Kedengeran atau enggak ini? Masya Allah. Ada enggak dengar suara ana? Ini enggak dengar. Coba antum di sinilah. Enggak dengar suaranya. Ini ketawa antum aja enggak dengar, ini mana ketawa ini? Ya Masya Allah. Semoga ini momentum yang berkah. Antum banyak doa ikhwan, banyak doa, minta sama Allah. Di majelis ilmu, di bawah turunnya hujan, minta sama Allah rahmat. Semoga Allah Ta'ala akhirkan kita husnul khatimah. Allahumma amin. Yang ketujuh, rendahnya cita-cita. Bagaimana tafsiran rendahnya cita-cita dalam menuntut ilmu? Kalau antum bilang gini, oh rendahnya cita-cita itu ketika kita nuntut ilmu, kita nggak pengen jadi ustadz, itu rendah cita-cita. Enggak, itu bukan rendah cita-cita. Kita nuntut ilmu ini bukan karena kita pengen jadi ustadz, ya. Bahkan nggak bener itu kalau kayak gitu. Saya nuntut ilmu supaya saya jadi ustadz, itu nggak relevan. Saya nuntut ilmu, cita-citanya tinggi, selamat dunia akhirat. Ya. Jangan antum kira ya kawan, kalau putra antum tidak jadi ustadz berarti tidak berkah, nggak mesti. Kadang-kadang Allah Ta'ala takdirkan beberapa putra kita enggak jadi ustadz karena Allah lindungi dia dari fitnah. Yang mana fitnah itu, yang mana ustadz itu, dai, fitnahnya itu lebih besar dibandingkan orang biasa. Fitnah apa aja? Ya banyak. Ya yang tiga itu, tahta, harta, wanita. Ustadz sunnah enggak suka tahta, enggak main politik, ya. Ustadz sunnah enggak nyari harta, ikhlas, iya. Ustadz sunnah suka wanita enggak? Ya kan? Manusia susah, tidak ringan, kecuali kalau Allah peringankan. Maka ikhwan, ambil ibrahnya. Jangan serta-merta cita-citakan pada akhirnya kamu harus belajar di sekolah sunnah supaya jadi ustadz. Jangan bebankan itu. Bebankan hal yang lebih pantas untuk dicita-citakan. Kamu sekolah sunnah supaya berilmu, tidak bodoh, dan bisa selamat dunia akhirat, bermanfaat buat umat, dan orang tuamu juga bakal dapat manfaat juga dari kebaikanmu, insyaallah. Gitu. Kalau cita-cita kita rendah, diantaranya saya belajar ini supaya diundang kemana-mana. Nanti kalau nggak diundang, marah. Ya enggak? Saya capek-capek udah belajar, kok nggak ada yang ngundang? Nah ini kan nggak enak. Ya, gitu. Ya nggak sih? Ya kan? Antum dari pagi di sini antum, masya Allah. Insya Allah dia jadi orang yang bermanfaat untuk kaum muslimin, insya Allah. Ya. Nama antum siapa sih? Tadi siapa namanya? Hadi. Semoga al-akh Hadi hafizahullah jadi orang yang dijaga Allah Ta'ala agamanya dan kebaikannya sampai akhir hayatnya, bermanfaat buat kaum muslimin. Bapak antum ada sini? Di mana bapak antum? Di rumah. Iya. Jangan nangis. Gak apa-apa ya ikhwan, ada anak ini SMP bukan Hadi, antum ini SMP ya? SMP Hadi. SMP. Anak-anak kecil itu kalau dibawa ke majelis memang kadang-kadang ngeselin. Bukan antum, enggak, ada anak-anak bercanda lah, ada yang nangis lah. Tapi ingatan anak kecil itu kalau udah sampai keingatannya kuat sampai tua.
Ana ini waktu kecil dibawa sama abi ana ke majelisnya Ustaz Abdul Hakim Abdad. Dan sampai sekarang masih ingat. Di era dulu 90-an. Masih ingat sampai sekarang. Dan alhamdulillah sekarang isi kajian, alhamdulillah. Ya bukan berarti anak antum bawa kajian supaya nanti bisa isi kajian, yang gak mesti ya. Minimal teringat bapaknya itu pernah berbakti pada anaknya dengan membawanya ke majelis ilmu. Keingat itu insyaallah. Ya, bawa. Taib, jadi cita-citanya harus tinggi, ikhwan. Enggak harus jadi ustaz. Bahkan jangan cita-citakan seperti itu karena fitnahnya besar. Syukur-syukur jadi orang yang mengajak kepada kebaikan gitu aja. Nah, ketika kita ini orang biasa, nuntut ilmu, bawa pena, bawa buku, bawa kitab, bawa tas, jalan ke majelis ilmu, niatkan cita-cita tertinggi, ini nyari pahala dari Allah, itu sudah tinggi sekali itu. Nah, kalau kita cita-citakan rendah, ya, maka ketika kita nggak mendapatkannya, kecewa kita, kecewa, ya, kecewa. Udahlah, cita-citanya ke Allah aja. Ya, itu solusinya, cita-citakan untuk meninggalkan kebodohan. Dan cita-citakan untuk meraih ridha Allah, wajah Allah, rahmat Allah. Itu. Ya. Bahkan ada orang yang ke majelis ilmu cuman buat tidur tapi pengen dapat pahala. Dapat pahala. Ini yang kata sebagian ulama, amalan yang enggak butuh niat tapi dapat pahala. Datang ke majelis ilmu, tidur. Oh iya. Kenapa tidur? Kipas angin nyala, hujan deras, angin sepoi-sepoi, capek habis kerja, malam minggu, ya, enak nih tidur nih, bismillah, tidurlah, dapat rahmat. Tetap dapat rahmat karena dalam hadis juga seperti itu. Teman majelis yang dia nggak ada kepentingan di majelis ilmu, tapi ikutan aja, tetap dia naungi rahmat. Saking berkahnya majelis ilmu. Apalagi hujan kayak gini, doa minta sama Allah. Fadl, yang mau tidur sekarang tidur, Fadl. Hah? Jangan lupa baca doa sebelum tidur. Iya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Iya. Ya. Tinggi. Kemudian yang ke-8 terakhir. Kalau ada pertanyaan disegerakan, kalau tidak ada kita tutup. Ke-8. Sikap menunda-nunda dan berangan-angan semata. Menunda-nunda itu adalah penyakit Indonesia. Penyakit nasional, jam karet, ya. Gara-gara menunda, bisa telat dan nggak dapat mukaddimah atau akar dari ilmu, bisa nggak dapat. Gara-gara menunda, pas mau jalan kehujanan. Gara-gara menunda, pas mau jalan nggak jadi, banyak yang kayak gitu. Gara-gara nunda. Ditunda-tunda. Ini penyakit. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan taswif, sikap menunda-nunda itu adalah diantara bala tentara setan. Iya. Yang dengannya membuat orang mau beramal gak jadi. Menang setannya. Gara-gara menunda-nunda. Mau ke majelis ilmu nunda-nunda. Gak jadi akhirnya. Awalnya nunda, nanti pas sudah waktunya, nanti akhirnya nggak jadi. Dan juga tamanniya itu banyak berangan-angan. Kepengen inilah, kepengen itulah, tapi tidak merealisasikan jalan menuju yang dia inginkan. Ini namanya tamanni. Beda antara berangan-angan dengan berharap, ikhwan. Berangan-angan itu menginginkan sesuatu tanpa langkah konkret. Tapi kalau berharap menginginkan sesuatu dengan langkah konkret, itu bedanya.
Berangan-angan cuman halu saja. Wah, saya pengen paham bahasa Arab. Ya. Giliran ada kajian rutinan bahasa Arab, ada lagi kalimatnya. Aduh jauh. Padahal jarak antara rumah dengan tempat kursus bahasa Arab dekat. Bahkan dia sampai lompat kodok aja sampai dia. Saking dekatnya. Nah, ini udah jelas suara ini ya? Atau dari tadi jelas nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak berangan-angan, ngelihat Syekh bicara bahasa Arab, dia kagum. Hebat ya Syekh, bisa bahasa Arab. Saya pengen kayak beliau. Gak mau tapi belajar bahasa apa gak mau. Bolong-bolong. Dan mundur tanpa berita. Hilang habis itu. Dia pengen seperti Ustadz Fulan. Yang kalau baca, itu tajwidnya Masya Allah. Tapi giliran ada kajian rutinan tajwid, tahsin, gak mau ikut. Apa alasannya? Saya sudah tua, sudah tidak layak belajar tajwid. Salah. Ya. Ini banyak nih yang sudah tidak muda lagi beralasan, kenapa Pak kok gak mau belajar tajwid? Itu udah urusan anak muda aja dah. Yang udah tua kayak saya mah gak usah belajar tahsin tajwid. Padahal boleh jadi bacaannya dari sejak orok sampai sudah sekian tahun ini nggak bener Fatihahnya. Mungkin nggak? Dan ada kesempatan untuk ilmu padahal. Ya, saya nggak tahu kalau di Sumatera lahjahnya gimana, mungkin bagus ya. Tapi kalau di Jawa, di Sunda yang kental medok itu, wah itu parah itu. Nggak usah diceritain deh. Ha jadi kha, kadang jadi kaf. Terserah dia deh maunya apa. Mau alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Ain jadi apa? Nga. Maghdubi alaihim, nga jadi nga alaihim. Ancur-ancuran bacanya. Ketika diajak, ayo Mbah, belajar tajwid. Wes, aku mah sudah tua, nggak bisa. Minimal usaha. Jangan cuman harapan yang kosong, angan-angan kosong. Maka angan-angan kosong dan sikap nunda-nunda itu banyak menghalangi dari menuntut ilmu. Terhalang dia dari ilmu banyak. Ya. Langsung gercep, ya, gercep. Pengemis aja ngeliat duit gercep dia. Kita ini butuh ilmu, lebih butuh dibandingkan pengemis terhadap uang. Lebih butuh terhadap ilmu, maka lebih gercep lagi. Apa gercep itu kan? Gerak cepat, speed moving, ya gitu. Tapi mungkin cukup sampai sini untuk materinya insyaallah taala. Kita lanjut ke tanya jawab aja insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Syekh, ini pertanyaannya jangan baca. Nggak usah ya? Lah. Ustadz, pada saat Anda buka atau ngupas duren, ini duren hakiki atau duren majas ini? Duren buah atau duren singkatan? Lagi musim duren, ya Masya Allah. Karena banyak perceraian atau apa nih? Pada saat Anda buka atau ngupas duren, jari Anda banyak tertusuk duri. Ya. Apakah dengan itu bisa menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa Anda? Jadi ketika beliau buka atau ngupas duren, jari beliau banyak tertusuk duri. Apakah itu menjadi penggugur dosa? Tergantung. Kalau antum sengaja menusukkan di duri itu, maka dosa antum. Ya, tapi kalau nggak sengaja, maka sebagaimana kata Nabi SAW, apapun yang merupakan wasab, nasab, ham, hazan, manusia terkena syaukah allati yushakuha, atau duri yang dia kena, maka itu dihapuskan, digugurkan darinya suatu dosa. Asal nggak sengaja. Ya, jangan ketika jalan ada duri nih, jebret, diampuni dosa saya. Itu bahlul namanya, ya.
Ya begitu. Assalamualaikum Ustaz. Ini ada lagi. Yang kedua, bagaimana jika kita hanya hadir pada kajian ustadz-ustadz yang kita sukai aja? Kalau ustadz yang kamu sukai, nikahin aja sekalian. Gini. Oke, hadir di kajian yang di ustadz yang disukai dari segi apa dulu? Ya. Kalau disukai hanya dari segi wajahnya, enggak. Jangan. Ini berarti hanya disukai dari segi apa? Hal yang tidak kaitannya dengan ilmu. Tapi kalau antum sukai ini, dia karena ustadz ini mumpuni ilmunya, atau antum suka dengan tata cara dia menjabarkan ilmunya dengan strukturalnya, maka ini boleh. Karena ini ada kaitannya dengan ilmu. Tapi kalau antum, ana suka dengan jenggotnya bagus itu jenggotnya. Ini nggak nyambungnya dengan ilmu. Ya, jangan sama ustaz itu walaupun dia pintar, tapi jenggotnya hanya berapa lembar, nggak usah. Nggak, ini nggak ada kaitan dengan ilmu. Jadi dilihat sukanya karena apa. Kalau suka dengan penyampaiannya bermanfaat, alhamdulillah fadl. Kalau suka dengan hafalannya yang kuat, alhamdulillah fadl. Kalau suka dengan makhrajnya yang bagus dalam menyampaikan ayat atau hadis, tafadhal. Karena ini semua kaitannya dengan ilmu. Yang tidak ada kaitan dengan ilmu, suka dari hal itu, maka itu jangan menjadi ibrah, jangan menjadi tinjauan. 3. Bagaimana trik belajar dari kajian-kajian dari internet? Taib, ahsan. Ikhwah, ada serial di channel Ana. Ini sekaligus promosiin channel Ana ya. Channel Ana, channel di YouTube ya. Jangan lupa di subscribe ya. Coba tim lihat sekarang subscribe berapa. Setelah Ana ngomong kayak gini, nanti besok Ana cek berapa ya, bertambah atau tidak. Enggak. Ada serial kajian Ana, namanya Untukmu Penuntut Ilmu. Itu kalau udah 50 seri insyaallah, atau sekian Ana lupa. Tapi itu ada beberapa permasalahan trik-trik belajar. Belajar dari internet, belajar dari audio, MP3. Dan ketahuilah Ana termasuk seorang talib fakir yang sangat banyak belajar dengan menyimak MP3 dari para masyayikh. Sejak Ana masih kuliah di Libya dulu. Banyak sekali alhamdulillah. Ya, kadang sambil mencatat di kitab-kitab. Dan itu sangat-sangat bermanfaat. Ya, tapi jangan tinggalkan majelis ilmu. Nah, trik-triknya sebaiknya adalah antum fadhal dengarkan ustaz yang baik menurut antum dari Ahlus Sunnah yang cocok dengan kapasitas antum. 2 kajian dalam sehari. Kalau bisa cari yang kajian kitab dari ustaz-ustaz kita. Selain ngaji di sini. Dan jangan terlalu banyak. Jangan lebih dari 2, jangan lebih dari 3 mungkin. 3 maksimal deh. Dan durasinya itu jangan yang panjang-panjang. Kalau durasi panjang ya udah itu 1 kajian dalam sehari. Rutinkan itu. Dengan adanya buku atau kitab. Sambil nyimak, baca. Siapkan pena. Mungkin yang sederhana dulu. Mungkin antum bisa coba yang sederhana dulu nih. Misalnya ada beberapa klip potongan kajian. Bukan potongan kajian, klip ya. Jadi ustadz ini membahas masalah ini 10 menit. Simak. Catat faedah dari beliau. Enggak apa-apa antum pause dulu. Karena ini cepat ngomongnya. Pause dulu. Tekan lagi. Pause lagi. Catat. Hasil dari 10 menit itu. Catat, bukan semua omongannya dicatat, tapi faedah-faedahnya. Tutup videonya. Baca ulang itu catatan. Taib. Dah, alhamdulillah. Murojaah. Malamnya sebelum tidur, baca lagi sebelum zikir ya. Baca lagi catatan antum tersebut. Antum akan mendapatkan satu hari itu mendapatkan faedah yang jauh lebih besar daripada faedah yang tidak antum catat. Daripada hari-hari yang hampa dan kosong akan kajian. Padahal mungkin faedahnya cuma 5 poin. Tapi akan teringat terus insyaallah. Bertambah ilmu antum. Jadi belajar melalui internet itu bukan berarti jelek. Tapi bukan asal dalam menuntut ilmu. Di majelis ilmu bersama guru, ustaz. Ya, tapi tafadhol belajar di internet dari asatidzah Ahlus Sunnah. Itu bermanfaat insyaallah. Begitu triknya. Dan ada trik-trik lain insyaallah di serial kajian Untukmu Penuntut Ilmu. Itu banyak terhampar insyaallah kaifiyah dan manhajiyah dalam menuntut ilmu.
Ini apa ini tulisannya ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ada Ustaz mengadu domba Dalit, Dadit, Dawid, Dalil, mengadu domba dalil. Coba bacakan. Mengadu domba apa ya? Dalil bukan itu. Mengadu domba dalil. Dalilnya dia adu domba gitu. Itu istilah baru ini. Anda temukan di Kabupaten Solok. Iya. Ini soal istilah ini akan Anda bawa ke Jakarta dan Bekasi. Ada istilah baru dalam syarat ini, mengadu domba dalil, ya. Contohnya dalil diadu dengan ini apa nih? Ini. Ini apa nih? Ini yang ini dalam. Contohnya dalil diadu dengan dalil mungkin ya, atau dalam atau apa ini? Dalil diadu dengan dalil. Apa yang dimaksud pengkhianat akidah? Gini, beliau mengatakan dalil diadu dengan dalil. Seperti apa contohnya, ikhwan? Dalil diadu dengan dalil. Mungkin begini. Beliau bilang, Ustadz Fulan mengatakan ini haram, dalilnya ini. Tapi ada ternyata dalil yang bertentangan dengannya. Paham gak maksudnya, ikhwan? Ini bukan mengadu domba dalil. Ini namanya mengkompromikan dalil-dalil yang seolah-olah bertentangan. Gimana? Paham gak? Contoh ya, nih Anda kasih contoh. Apa hukumnya kencing berdiri? Fadal. Apa hukumnya? Yang bisa jawab, Anak kasih sarung. Beneran ini? Gratis, masih baru ada, labelnya masih ada ini. Tapi plastik doang ini ya, karena kalau pakai boxnya lumayan berat di koper ya. Tapi bisa jawab, asalnya bisa jawab dapat sarung. Apa hukumnya kencing berdiri beserta dalilnya dan khilafiyah ulama besar seluruh dalilnya? Ayo Ustaz. Fadal. Ada 3 soal itu. Apa hukum kencing berdiri? Sebutkan dalilnya 2 dan sebutkan khilafiyah para ulama dalam bab ini beserta dalil masing-masing. Nyerah. Ya udah, Anda balikin. Taib. Fadal. Hukum kencing berdiri makruh. Beliau kata Aisyah, beliau tidak pernah melihat Rasulullah kencing berdiri. Dan hadis Hudzaifah didapati bahwasanya beliau pernah memberikan ember atau gayung untuk Rasulullah SAW ketika kencing di tempat pembuangan sampah. Di Subatoti Qaumin ya, di tempat pembuangan sampah di Madinah. Ahsanta. Masya Allah. Jadi 2 dalil itu yang menjadi khilaf lama terkait dengan kencing berdiri atau kencing dalam kondisi jongkok, Ustaz. Ahsantum, Masya Allah. Hukum kencing berdiri jadi apa? Makruh, Ustaz. Makruh. Gimana ya? Anda udah naruh hadiah di sini nih tadi. Tafadhol ya Syekh. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ini Syekh kita, Masya Allah. Tapi yang lebih sahih, hukum kencing berdiri mubah. Ya. Mungkin ada ulama yang mengatakan makruh dengan lebih memberatkan perkataan Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, beliau menafikan barang siapa yang mengatakan Nabi SAW kencing berdiri maka dia telah berdusta. Nabi SAW tidak pernah kencing berdiri. Itu kata Aisyah. Tapi kenyataannya di Sunan An-Nasa'i juga ada hadis Hudzaifah bin Al-Yaman bahwasanya beliau memberikan ember kepada Nabi SAW yang sedang kencing fi Subatati Qaumin. Subatah itu tempat pembuangan sampah gitu saya. Tempat buang sampah di kaum di daerah Madinah. Rasulullah itu kencing berdiri di situ. Bahkan di tempat pembuangan sampah, ikhwan, bukan di WC, karena ketika itu enggak seperti sekarang. Taib.
Kata para ulama, perbuatan Nabi SAW kencing berdiri dalam kondisi itu, beliau ingin menyebutkan, ingin mencontohkan atau menyatakan secara perbuatan bahwasanya kencing berdiri itu mubah hukumnya. Lalu bagaimana dengan, ini kan soal berbenturan ini. Aisyah mengatakan nggak pernah Rasulullah kencing berdiri, bohong itu yang bilang gitu. Tapi hadisnya Hudzaifah, Rasulullah pernah kencing berdiri. Ini nih berbenturan seolah-olah. Gimana cara mengkompromikannya supaya nggak seolah-olah sahabat-sahabat berbenturan satu sama lain? Mengkompromikannya, Aisyah itu berbicara dalam konteks di rumah. Di rumah itu Rasulullah SAW nggak pernah kencing berdiri. Lah kalau misalnya di luar rumah, mungkin di tempat lain, Aisyah radhiyallahu anha tidak mengetahui keadaannya. Maka Hudzaifah hadisnya, beliau tahu Rasulullah SAW, beliau melihat Rasulullah SAW kencing berdiri. Ini namanya bukan adu domba dalil. Walaupun seolah-olah bertentangan, tapi dikompromikan. Ini namanya apa? Al-jam'. Jam'u al-adillah. Mengkompromikan antara dalil-dalil. Ya, ini bukan adu domba dalil. Kemudian apa yang dimaksud dengan pengkhianat akidah? Ini tergantung dengan pengucapnya. Apa maksudnya? Bisa saja pengkhianat akidah itu adalah orang yang sudah Allah berikan bekal ilmu akidah yang sesuai sunnah, kemudian dia justru mengajarkan pada orang yang apa? Yang bid'ah dari akidah. Maka ini pengkhianat akidah. Wallahu a'lam. Masih hujan ikhwan, antum nggak bisa pulang. Jadi tetap kita terusin aja. Hah? Nggak bisa pulang. Antum mau ngerengek karena Ustaz selesai Ustaz kajiannya Ustaz. Masih hujan. Antum mau pulang? Nggak punya pulang Ustaz. Nggak apa-apa hujan-hujanan yang penting pulang. Ya, tenang aja ikhwan. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tahan kita supaya terus kajiannya ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz, semoga Allah selalu menjaga dan memberkati Ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Jazakumullahu khairal jaza atas doanya. Ustaz, apakah seorang istri berdosa jika menjadi penghalang suaminya pergi kajian? Dikarenakan istri sedang hamil muda misalnya atau hamil tua, sehingga sering sakit dan banyak keluhan, tidak mau ditinggal sendirian di rumah dan tidak kuat juga ikut pergi kajian dengan suaminya. Begini wahai jazakumullah khairan Ustaz. Wayak. Coba ini tulisan perempuan atau laki? Biar Anda jawab sesuai dengan keinginan. Ayo, fadhal. Laki atau perempuan? Laki. Laki ini. Laki. Perempuan. Khilaf. Terjadi khilaf. Iya. Gini aja berselisih. Depan Anda pula berselisihnya. Taib, anggap ini adalah tulisan seorang perempuan. Apakah istri berdosa ketika menyarankan Mas jangan kadang udah, jangan kajian dulu lah. Temani awak gitu ya. Udah sampai situ doang Anda bisanya, habis itu nggak bisa lagi. Temani saya, ini udah hamil tua ini, takutnya nanti ada apa-apa. Maka hal seperti boleh. Kalau misalnya dia melihat ada yang madarat, dan madarat itu zahirah. Yaitu kekhawatiran penyakit timbul dan tidak ada orang yang menolongnya. Dan suami jangan bilang, udah dah tawakal sama Allah. Aduh berada, ini kan pernah keguguran, ini gimana? Tapi kalau kekhawatiran itu hanya sebatas bayang-bayang, tidak zahir, tidak ada bukti, hanya kekhawatiran belaka, maka jangan. Bisa berdosa kalau menghalangi suami untuk menuntut ilmu. Hanya sajalah kompromikan antara istri dan suami. Mungkin istri ini kurang diperhatikan ya. Insya Allah kalau diperhatikan lebih, diberikan jaminan keamanan, udah nanti kamu ditemenin insya Allah. Sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala menjagamu, ya. Ketawa. Ya. Bismillah. Udah kan cuma menuntut ilmu. Ini kan untuk kebahagiaan kita di akhirat nanti. Kalimat-kalimat yang membuat luluh kalbunya gitu loh. Dan luluh kalbu bayinya juga insya Allah. Istriku, anakku, udah menuntut ilmu dulu. Insya Allah dengan ilmu ini akan membuat udah bisa mengajar kalian nanti insya Allah sehingga kita mudah menuju surga. Istrinya menitikkan air mata kemudian. Iya. Anaknya menjawab dari rahimnya, tafadhol.
Tafadhal. Ya, melalui istrinya, melalui ibunya. Kan kadang-kadang ibu kan gitu, menyuarakan isi hati anaknya. Silahkan Pak, kalau memang itu ada jihadmu, maka inilah jihadku. Wah, Masya Allah. Ada nggak istri kayak gini? Hampir mustahil, tapi berharaplah ada. Walaupun hampir mustahil, berharaplah ada. Terwujud di bawah atap rumah Anda, insya Allah. Ya, ya. Jadi kalau bisa kompromikanlah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Apakah kita wajib memperbaiki kuburan orang tua yang sudah rusak atau runtuh ke bawah? Mohon penjelasannya Ustaz. Tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrid dalam masalah kuburan. Ini terlepas dari tradisi, mungkin Minang ada tradisi tertentu, Anda tidak tahu, tapi Anda hanya melihat dari kacamata syariat, terlepas dari tradisi. Baik. Tidak boleh berlebihan dengan menjadikan suatu kuburan musyrif, yaitu yang melebihi sejengkal. Ya. Namun tidak boleh pula kuburan itu tidak terbedakan dengan bumi lainnya, sehingga datar begitu saja. Melainkan harus ada tanda berupa apa? Gundukan yang tidak lebih dari sejengkal. Bagaimana kalau misalnya kuburan orang tua ini sudah rusak, runtuh bawah, apakah wajib kita perbaiki? Maka hukumnya adalah saddud dzari'ah. Sembari saddud dzari'ah itu mencegah keburukan. Banyak keburukan dan mafsadat dengan membiarkan kuburan tersebut rusak atau runtuh. Keburukan pertama, orang mungkin menganggap itu bukan kuburan lagi. Sehingga orang akan melewatinya, menginjaknya, semaunya. Maka ini berarti kita membiarkan sesuatu yang bakal terjadi dari haram, dari sesuatu yang haram. Kedua, orang-orang yang tahu bahwasanya itu kuburan keluarga kita, itu akan sudzon pada kita dan menimbulkan fitnah pada keluarga. Ini kok nggak diurus, nggak menghormati orang tua dan seterusnya. Maka berangkat dari saddud dzari'ah, hukumnya wajib memperbaiki kuburan orang tua tersebut yang sudah rusak. Tapi memperbaikinya bukan dengan mengecornya, menyemennya, mengapurnya, menisankannya dengan melus lagi namanya, tidak. Melainkan cukup dengan mentanahinya. Atau mentanahinya apa tuh? Menggundukinya dengan tanah atau tanah liat atau semisalnya, ya, tidak lebih dari sejengkal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengusap muka setelah sholat atau setelah sholat atau setelah berdoa, apakah ini boleh atau tidak Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Oh iya, mengusap tangan setelah sholat atau sebelum berdoa, ini ada hadis tapi dhaif. Ada hadisnya tapi dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan hujah sebagai amalan yang dianggap sunnah. Ya, mengusap tangan. Ada hadisnya tapi dhaif. Ya gini. Ya. Mengusap tangan apa? Mengusap apa? Mengusap wajah. Kalau mengusap tangan gini ya. Kadang ada orang mau doa sengaja dia mengusap tangan. Ini apa nih ritual ini? Hah? Ritual apa nih? Kadang-kadang kita tuh memahami kadang untuk apa kayak gitu. Oh, untuk melepaskan dari dosa-dosa kita doa. Enggak dengan cara ini. Antum pernah enggak ngelihat? Kita kan sebelum sholat perbaiki hati, bersihkan diri dulu, sebelum takbiratul ihram tenang, gitu kan ya? Hindari pikiran dunia, ya enggak? Sebelum sholat gitu kan, baiknya kayak gitu ya, supaya kita fokus beribadah. Antum tahu apa alasan orang-orang melucuti melucuti sebagian seluruh dari isi kantongnya ditaruh di depan dia tuh. Ngerti nggak maksudnya, ikhwan? Apa ada kunci motor, kunci mobil? Dia mau sholat nih, kunci motor taruh di sini. Dompet taruh di bawah. Marlboro taruh di bawah. Iya kan? Pernah lihat nggak, ikhwan? Hah? Nggak, mungkin Pulau Jawa aja kali ya. Anda nggak tahu di sini. Iya, sebelum sholat tuh taruh semua barang-barang yang di kantongnya di situ. Alasan mereka apa? Melepaskan semua pikiran dunia. Ya salah, nggak gitu caranya. Malah justru nanti kalau lagi ruku, Marlboro nih. Kepikiran dunia. Ya.
Dompet nih, nggak ada duitnya, utang banyak, pikiran dunia. Nggak gitu caranya. Ya. Nah, mengusap ini untuk apa? Ada hadisnya tahu dhaif, nggak usah dipakai. Dhaif nggak usah dipakai. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu adalah perbuatan bid'ah. Tapi antum lihat setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa? Antum tanya alasannya apa? Ada dua alasan. Pertama, mereka menganggap bahwasanya mengusap muka setelah doa itu dianjurkan. Dan sholat secara bahasa adalah doa. Maka mengusap muka setelah sholat dianjurkan. Karena sholat itu doa. Atau alasan lain. Dalam mazhab Syafi'i, habis sujud, kemudian nempel di sini kotoran-kotoran kan di jidat, maka dimakruhkan apa? Ngusap. Pas lagi duduk di antara dua sujud, dimakruhkan. Maka ditahan tuh. Kapan dilampiaskannya? Setelah salam. Nah, itu alasan kedua. Yang kedua-duanya itu menjadi ritual seolah-olah rukun baru setelah salam. Lihat orang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Udah alhamdulillah pakai bukan istighfar, alhamdulillah. Lihat orang ketika jahil, tidak ke sunnah, bid'ah-bid'ah itu diterima sama dia. Dan alasannya dibuat-buat. Makanya sebenarnya tidak ada sunnahnya, lebih tepatnya tidak sunnah, bukan sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu bid'ah. Maka tinggalkan ikhwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, ini masih jam 6 ikhwan. Targetnya jam 9. Ya, masih jam 6. Ya. Ya. Ustadz, ketika saya sholat berjamaah dan imam sedang membaca Al-Fatihah, lalu muncul bisikan was-was kepada saya itu, apakah tadi saya takbiratul ihram sebelum imam atau sesudah imam? Ya Allah, repot ini orang. Harus detail itu kah? Hingga saya kalah dan membatalkan sholat saya. Lalu saya takbiratul ihram lagi. Posisinya saya berada di tengah-tengah shaf dan rakaat pertama. Apakah sah sholat saya, Ustaz? Kebetulan saya memang terkena penyakit was-was juga. Ta'awudz. Makanya seperti ini, antum kemudian kalau niat membatalkan sholat, maka batallah sholat antum. Ya, kalau emang udah niat, batalin sholat, maka udah batal sholat antum. Walaupun sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan tidak batal sholatnya, tapi ini karena niatan batal. Ya, tapi ingat ikhwan, lihat di sini. Was-wasnya apa? Apakah tadi saya takbiratul ihram sebelum imam atau sesudah imam? Anda nggak mau marahin, nggak Anda marahin. Siapa yang bertanya ini? Nggak apa-apa. Ikhwan atau akhwat? Kalau ikhwan Anda kasih parfum, biar mau tunjuk tangan. Ikhwan? Nggak apa-apa, nggak diomelin, nggak. Anda merem, nggak apa-apa, Anda merem. Ayo, fadl, siapa yang? Fadl, ada nggak? Ayo. Nggak, Anda pengen tanya, dia takbiratul ihram sebelum imam, sudah imam. Anda pengen tanya tentang ininya, pengen Anda klarifikasi kan? Ayo, fadl. Jangan takut. Ayo, semua merem kecuali yang nanya ini. Ayo. Apa ini perempuan apa ini yang nanya? Gini. Paham nggak maksud dari takbiratul ihram? Itu dulu. Anda takutnya beliau ini salah dalam memahami takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbirah, satu kalimat takbir yang ihram mengharamkan kita dari berbuat hal-hal di luar sholat. Berarti takbiratul ihram itu apa? Apakah gerakan tangan atau ucapan Allahu Akbar? Mana yang benar? Ucapan Allahu Akbar itulah takbiratul ihram. Paham ya di sini ya? Nah, sekarang bisikan was-was kepada saya itu, apakah tadi saya mengucapkan takbiratul ihram sebelum imam atau sesudah imam? Ngerti nggak maksudnya ikhwan? Jadi imam antum. Jadi imam. Ayo, fadal. Antum semua makmum, tapi duduk aja nggak apa-apa. Ayo, takbiratul ihram. Yang dengar suaranya keras, lantang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang antum sholat. Apakah tadi saya terus aja nanti sampai jam 9 insyaallah. Duduk, jazakallah khair. Dengar nggak tadi beliau bilang takbiratul ihram? Beliau bilang di sini, lalu ini, saya sholat berjamaah dan imam sedang membaca Al-Fatihah.
Lalu muncul bisikan was-was bagi saya, yaitu apakah tadi saya takbiratul ihram sebelum imam atau sudah imam? Ngerti nggak maksud antum apa? Dia was-wasnya itu pas apa? Imam lagi baca Al-Fatihah. Nah, dia datang, dia berada di apa? Di shaf rakaat pertama, di tengah-tengah belakang imam. Dia was-wasnya itu apa? Apakah maksud was-wasnya mengangkat tangan sebelum imam, mengangkat tangan, atau gimana? Karena menurut ana, orang itu nggak bakal mulai Allahu Akbar sebelum dia mendengar imam Allahu Akbar, takbiratul ihram. Paham nggak maksudnya? Kalau misalnya dia mendengar imam sudah Allahu Akbar, mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka udah nggak usah ada was-was. Antum berarti takbiratul ihram setelah imam. Gimana, paham nggak? Ini cuma was-was dari syaitan aja ini, nggak real. Jadi udah tinggalkan yang was-was ini. Ya, terkena penyakit was-was banyak-banyak a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian ludahi kecil ke arah kiri. Ya. Tapi jangan minta izin dulu sama diri. Sebentar, Anda mau ludah dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tuh 3 kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya salat dengan menutup mata? Secara umum global, kalau misalnya salat menutup mata, sebagian ulama memakruhkannya. Tidak haram, tapi memakruhkannya karena dianjurkan untuk menatap ke arah bagian sujud. Maka dimakruhkan menutup mata, ya, dimakruhkan saja. Contohnya menutup mata ketika sujud. Kalau ini tidak masalah. Kita kalau sujud tutup mata gak ya, kawan? Coba sujud. Coba sujud. Itu antum tutup mata nggak sekarang? Saya nggak tutup mata. Enak nggak rasanya? Gimana? Rasanya enak nggak? Biasanya kalau sujud tutup mata nggak? Nggak tutup mata. Ala kulli hal, ketika seseorang mungkin alisnya mungkin tebal atau panjang atau dia ingin lebih khusyuk ketika sujud, tidak apa-apa insya Allah. Tapi ketika dia berdiri, para ulama membahas dimakruhkan untuk menutup mata sehingga dianjurkan dia untuk melihat ke arah tempat dia sujud. Itu pas lagi berdiri. Mungkin ini lebih tepatnya bisa ditanyakan ke Ustaz Rashid, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila bertanya, izin bertanya Ustaz. Belajar ilmu marketing tujuannya agar sukses berjualan sehingga menambah pemasukan. Apakah ini syirik dan berdosa? Ya enggak. Wah, bahaya sekali ini kalau misalnya syirik. Enggak. Ilmu marketing supaya sukses dagang, ikut seminar dagang, supaya nambah pemasukan. Ini semua dunia belaka. Kalau semua itu dalam rangka untuk menghambakan diri kepada dunia, maka ini bisa syirik. Yaitu syirik berarti syirik maksudnya apa? Menyembah dunia. Tetapi kalau di sini maksudnya adalah dia ingin mencari nafkah atau membantu banyak orang, maka ini bukan syirik. Enggak berdosa insyaallah, bahkan bisa berpahala. Jadi niat tidak karena Allah. Ala kulli hal, seseorang ketika dia mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk perdagangannya dan dia dagang itu dalam rangka untuk melakukan kewajiban mencari nafkah atau membantu orang, maka insya Allah semua step tersebut itu kebaikan. Semua step tersebut itu kebaikan, tidak masalah insya Allah. Dan itu pertanyaan terakhir. Jazakumullah khairal jazak. Semoga ini bukan pertemuan terakhir kita bagi yang hanya ikut kajian malam ini. Mudah-mudahan kita akan kembali bertemu di suatu masa nanti insya Allah ta'ala. Dan wajah-wajah antum semua adalah wajah-wajah yang membuat anak pribadi bahagia. Dan semoga antum pun berbahagia dengan majelis ini. Apakah antum berbahagia dengan majelis ini, ikhwan? Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kemudian kepada teman-teman yang telah berkontribusi dari asatidzah untuk membangun masjid ini dan juga memakmurkan masjid ini, dan makmurkanlah rumah-rumah Allah, makmurkanlah dakwah-dakwah sunnah di tempat masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita dalam ilmu syar'i yang sesuai sunnah sehingga memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kalimat yang tidak bermanfaat, maka itulah keburukan ana. Jika ada kesalahan dalam memisalkan, maka semoga Allah maafkan ana dan juga teman-teman maafkan ana. Jika ada kebaikan, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.